Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman di dalam Matius pasal yang ke-23. Matius pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya buat saudara. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini saya mau katakan, jangan kita hanya sekedar suka melihat balok orang lain, menghakimi orang, bahkan menjudge orang begini-begini tanpa kita tahu yang sebenarnya tentang orang tersebut. Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini yang terjadi adalah mari kita jangan suka menghakimi orang, tapi periksa dirimu di hadapan Tuhan. Apakah kehidupanmu sudah berkenan di hadapan Tuhan? Karena kita seringkali terlalu mudah kita mengecam orang, terlalu mudah kita menilai orang, tapi kita sendiri sulit kita nilai diri kita sendiri, saudara. Banyak orang kita lihat, wah hebat mengendalikan orang, tapi dirinya sendiri tidak bisa dikendalikan. Banyak yang kita jumpai begitu ya, saudara. Kita memberikan aturan-aturan kepada anak kita, memberikan aturan kepada pembantu kita, tapi kita sendiri hidupnya tidak beraturan. Sementara Tuhan mengatakan jangan pernah Anda hanya sekedar jadi seorang motivator, jadi seorang pengkhotbah, jadi seorang yang sepertinya pintar berbicara tetapi tindakan yang nyata itu nol. Saya mau katakan firman Tuhan ini untuk saya juga, firman Tuhan untuk saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah tertarik dengan kehebatanmu dalam berkata-kata, wah spasi lidah. Tetapi Tuhan katakan bahwa biarlah tindakanmu itu senantiasa mencerminkan bagaimana engkau benar-benar paham tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kedewasaan rohani itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Apalagi kita ini di mana-mana ikut streaming, bahkan mungkin dari pagi sampai malam, waduh 7 streaming yang kita ikuti. Saya mau katakan, baiklah saudara itu mengikuti streaming dari pagi sampai malam, bagus sekali. Tetapi dapatkah kehidupan kita ini tumbuh? Dapatkah buah-buah rohani itu buah-buah kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita? Karena saya lihat banyak sekali orang hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, wah pinter nilai pendeta, pinter nilai si A, si B, si C. Saya bilang jangan-jangan yang menilai itu lebih error daripada yang dinilai. Amin. Betul? Jadi jangan sok rohani, sok pintar. Wah, saudara, adalah lebih baik saudara, setiap pagi ketika engkau bangun, minta sama Tuhan, Tuhan, kuduskan langkahku, kuduskan perkataanku, kuduskan pikiranku, supaya mulutku ini selalu membicarakan perkara-perkara yang menyangkut Tuhan. Tindakanku ini menjadi nyata bahwa ketika saya tahu firman, maka saya akan melakukan firman Tuhan ini. Seperti kita lihat Yesus saja mengecam ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli dan orang-orang Farisi. Kita lihat bahwa mereka ini luar biasa pengenalan tentang firman, hebat. Tetapi di dalam action, sulit karena kita lihat mereka sendiri yang buat aturan tapi mereka pelanggar peraturan. Ini ahli-ahli Taurat. Mereka bertugas menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan untuk setiap situasi kehidupan keagamaan Yahudi. Tapi mereka sendiri jadi batu sandungan, saudara. Saya percaya kita yang hari-hari ini yang selalu bergaul dengan Tuhan, bergaul di pelayanan mungkin dengan ada juga streaming yang lain, biarlah hidupmu itu berdampak benar.
Ya, mulutmu ini kalau ada orang menggosipkan seseorang, jika engkau mendengar gosip itu, setidaknya ya, saya bilang, setidaknya Anda jadi pendengar aja. Ya, jangan ditambahin, oh begitu ya, begitu, atau Anda memberikan satu statement yang sepertinya mendukung gosip itu. Adalah lebih baik saudara, dengar saja. Saya sering ngomong kepada pengurus Dorea ya, adalah lebih baik kita diam daripada kita ikut-ikut, akhirnya kita mengalami kehancuran. Kalau memang telinga kita ini dipercayakan Tuhan mendengar curhat orang, ya puji Tuhan, tetapi bukan berarti kita menambahi, bukan berarti kita akan meneruskan WA, SMS. Waduh, rasanya kalau ada kesalahan dari si A, si B, si C, waduh mulai cepat SMS nyebar. Saudara, tindakan-tindakan seperti itu tidak dewasa sama sekali loh. Ya. Makanya ada dua hal yang Tuhan tentang di dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Kenapa? Yang pertama, mungkin saudara ingat dengan ada satu istilah yang digunakan itu NATO ya. Ya, kalau Ibu Greta kalau bahasa Inggris kan hebat sekali. Kalau saya sering terpeleset kalau ngomong bahasa Inggris. Tetapi saudara, saya punya bahasa Inggris sangat hebat loh saudara. Kenapa? Orang Inggris tidak tahu apa yang saya omongkan. Wah, itu hebat toh. Ya, jadi saudara, kalau bahasa Manado saya mahir sekali ya. Makanya kalau ada yang kepingin les bahasa Manado gratis, silakan datang di rumah saya. Amin. Nah, ada istilah yang dipakai itu yang saudara pasti selalu dengar ya, NATO, no action, talk only. Ya, lihai artinya gini, ahli Taurat pada waktu itu wah kalau ngomong hebat ya. Lihai mengajar. Lihai untuk melakukan peraturan-peraturan, namun mereka tidak melakukan dan bahkan mereka tidak menghidupinya. Sedangkan coba kita lihat ayat yang ketiga dan keempat, dikatakan begini ya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, jadi tidak ada action tapi ngomongnya besar ya. Biasanya orang yang omong kosong saudara ya, yang tong kosong bunyi nyaring itu ya, wah mereka cepat sekali berespon. Apalagi kalau ada hal yang seperti gosip begitu ya, yang tong kosong itu cepat sekali bunyi loh saudara. Wah bahkan ya, cepat sekali dia pengaruhi orang. Saya mau katakan, jangan sampai Anda ini ya memberdosakan orang lain karena Anda yang WA orang, Anda yang telepon orang nggak ada apa-apanya, Anda yang istilahnya Anda tabur sesuatu yang membuat orang lain terganggu, orang lain tercemar. Mulai hari ini saudara, jaga hatimu, jaga mulutmu, karena dari hati terpancar kehidupan. Kecuali saudara kalau mungkin ya, kalau ada SMS bilang begini, ini loh, Ibu Hestin tuh katanya dapat pernyataan Tuhan untuk Ibu Feby. Kata Tuhan begini, jualah semua hartamu dan kirim ke Sidoarjo. Itu baru dibahas saudara ya. Ya, karena itu perlu dipertanyakan. Masa sih ada jualah milikmu hai Rafael, dan Tuhan bicara, cepat bawa ke Sidoarjo, keburu Tuhan datang. Wah bahaya nih saudara ya. Dan mungkin itu pengurus harus bertindak saudara ya. Karena hal-hal yang demikian yang merugikan orang, itu tugasnya pengurus untuk meluruskan. Betul? Tapi bukan menggosipkan, meluruskan ya. Karena kita sudah tahu ini parah, kita sudah tahu ini gak boleh, kok kita membiarkan. Nah itu salah saudara ya. Ibu Liliani tiba-tiba Roh Kudus bicara, hai Ibu Liliani ya, apa yang di jarimu, apa yang di pergelangan tanganmu dan di lehermu, buka seketika untuk pekerjaan Tuhan. Aduh ajaib saudara. Ya, kalau itu memang Ibu Inge dan semua pengurus yang lain itu harus bertindak saudara ya. Karena apa? Bahaya. Terus ada lagi misalnya mungkin Roh Kudus bilang, hai Ibu Lani Francisca, kosongkan tokomu. Jualah semua karena Tuhan segera datang. Saudara, ini ya perlu
pemahaman yang benar. Karena banyak orang tertipu karena pemahaman tentang Tuhan itu mereka tidak tahu banyak, ya, makanya gampang tertipu. Dan saya sarankan Anda semua yang di sini ikut streaming, baca kebenaran firman Tuhan yang jelas. Pahami dan minta hikmat pengertian dari Tuhan supaya saudara ini tidak tertipu dengan ahli-ahli Taurat, tidak tertipu dengan nabi-nabi palsu. Karena sekarang banyak nabi palsu ya berdiri sebagai malaikat terang yang sepertinya menyuarakan suara Tuhan tetapi tidak pada kebenaran firman Tuhan. Hati-hati, apalagi sekarang cari uang tuh sulit, saudara ya. Jangan sekali-kali saudara terpancing atas nama suara Tuhan. Saudara diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menguji, ya, apakah itu dari Tuhan atau tidak, ya. Makanya hari ini saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan itu bukan sekedar lewat kita tahu aja, tapi belajar menghidupi, belajar untuk mengerti. Sehingga apapun yang saat ini sedang terjadi, mungkin Anda sedang bergumul, sedang berdoa, Anda akan mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan karena Anda sedang berdoa ke Tuhan. Saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Bukankah kita ini sedang berproses dengan Tuhan? Kalau kita sedang berproses dengan Tuhan, dan kita akan lihat Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memberikan garis kepada kita ini loh, ya. Engkau jalan di sini, dan pada waktu engkau jalan di sini memang ada kesukaran yang engkau alami, tapi percayalah engkau akan sampai pada tujuan. Ya, saudara, jangan pernah kita sampai seperti ahli Taurat, hanya mengajarkan hal-hal yang palsu. Hidup mereka justru sangat jauh dari apa yang mereka ajarkan. Dan Tuhan juga mengatakan begini, mereka tidak berintegritas, ya. Cuma sekedar kelihatan wah rohani banget, tetapi hidup mereka, tindakan mereka tidak memuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan tentang adalah mereka itu suka cari muka, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada gunanya kita hanya dipuji oleh manusia. Wah, orang mengatakan, waduh hebat kamu ya bisa melakukan ini, melakukan itu. Saudara, kalau Anda hidup melakukan segala sesuatu hanya ingin cari muka, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau Anda melakukan sesuatu hanya ingin supaya orang bisa angkat jempol dengan saudara, wah, ingat baik-baik bahwa Tuhan sangat menentang orang-orang yang hanya ingin mengejar pujian dari manusia. Saudara, kalau kita dipuji Tuhan, wah luar biasa saudara. Kalau kita dipuji Tuhan, Tuhan sertai kita dengan mujizat-mujizat yang luar biasa loh. Tuhan sertai kita dengan perkara-perkara yang hebat. Saya mau katakan kepada saudara bahwa orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya berintegritas, dia tulus melakukan segala sesuatu tanpa saudara minta mujizat, itu juga akan Tuhan kerjakan kepada saya dan saudara. Bagaimana Ibu Liliani? Saya percaya kalau kita mengejar Tuhan, kita mengejar pujian dari Tuhan, maka yang terjadi tanpa kita minta, tanpa kita kejar mujizat, tanpa kita kejar berkat, Tuhan menyediakan jalan itu untuk kita bisa menikmati berkat-berkat spesial dari Tuhan. Saudara, barusan saya itu dapat rumah gratis 4 kamar, saudara. Aduh, saya bilang itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ternyata keluarga ini yang memberikan rumah kepada saya ya, mereka itu bukan agama Kristen, mereka di luar agama Kristen. Dan saya melihat ternyata waktu saya mendoakan mereka 3 tahun yang lalu, mereka itu sembuh. Dan ternyata waktu kesembuhan itu terjadi, mereka itu ada nasar sama Tuhan, bahwa ternyata mereka ini ingin memberikan hadiah spesial buat saya. Saudara, itu 3 tahun lalu dan baru terrealisasi beberapa waktu barusan ini, saudara. Saya aja sampai heran ketika mereka katakan, Ibu berangkat segera karena ada sesuatu yang kami ingin berikan. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa apapun juga yang saudara lakukan, kalau dengan segenap hati, dengan ketulusan, maka Tuhan akan bukakan pintu berkat di dalam hidup saya dan saudara. Jangan khawatir saudara, orang bisa menghancurkan kita, menghakimi kita, merendahkan kita, tuding kita, menggosipkan kita. Ingat loh, hidupmu bukan tergantung dari apa kata orang. Hidupmu bukan tergantung dari situasi yang kau alami, tapi hidupmu tergantung dengan apa kata Tuhan. Walaupun engkau saat ini dihakimi, dihancurkan, dibicarakan, digosipkan, dan mungkin aduh saudara
ada rasa malu, aduh kok orang bisa begini ya, orang kok bisa mengatakan saya ini kok nggak jelas, motivasi salah. Saya mau katakan, ketika kita ini takut akan Tuhan, maka kita pasti akan dibela oleh Tuhan. Saya mau katakan ya, apapun juga yang saudara lakukan, jangan pernah takut dengan manusia, tapi takutlah akan Tuhan, maka engkau akan hidup. Ya, firman Tuhan berkata, ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan melihat berkat-berkat di dalamnya. Tapi kalau Anda salah motivasi, Anda salah pemahaman tentang Tuhan, wah, Anda akan lihat bagaimana Tuhan limbah saudara dengan cara Tuhan. Tapi kalau Anda dalam posisi benar, Anda dihancurkan, itu nilai plus, di mana Anda akan melihat bahwa mujizat-mujizat akan berlaku dalam hidup saya dan saudara. Saudara, jangan pernah karena Anda punya power, Anda adalah bos, Anda adalah atasan, wah, Anda rasa hidup Anda lebih besar dari orang lain. Jangan merasa bahwa Anda ini atasan, wah hebat ya. Saya mau katakan, sekarang di pasar Atom, atasan itu harganya 300.000 loh. Jadi jangan bangga jadi atasan. Sekarang kalau Anda jalan-jalan ke pasar Atom, coba lihat. Di sana banyak yang diskon. Atasan 300.000, haleluya. Kayaknya yang bawahan yang lebih mahal sekarang ya, haleluya. Jangan bangga Anda punya ijazah S1, S2, S3. Saudara, jujur saudara, kalau mau bikin banners, bahkan mungkin ada gereja-gereja yang mengundang saya, mereka bilang, Bu, tolong nama lengkap, titel dan sebagainya. Saudara, saya malu loh saudara, walaupun saya ini sudah dikasih gelar doktor, tapi saya malu banget loh saudara. Artinya gini, waduh, saya pakai gelar begitu, rasanya kurang nyaman buat saya. Karena begini saudara ya, Anda punya ijazah ya, S1, S2, S3, tapi kalau hidupmu tidak berdampak, saudara malu-maluin ya. Ijazah tidak ada gunanya buat saya dan saudara kalau sudah jadi jenazah, amin ya. Kalau Anda jadi jenazah tetapi saudara berdampak sejak engkau hidup, wah itu luar biasa. Makanya yang punya ijazah 1, 2, 3 seperti saya ini malu sendiri saudara, kalau saya ini punya ijazah 1, 2, 3, dipanggil di depan ada nama doktor, di belakang ada MA, MTH saudara, tapi hidup saya ini pecat, tidak bermoral. Waduh, rasanya ijazah bisa jadi jenazah saudara ya. Saya kalau di sekolah kadangkala ada pernah mahasiswa bilang, Bu, persyaratannya untuk masuk sekolah teologi apa aja loh Bu? Kan ada ya, saya suka guyon kepada mahasiswa. Wah, Ibu Susana Halim bilangnya Bu atasan. Ya, mahasiswa itu bilang gini, Bu persyaratannya apa? Terus saya bilang, iya syaratnya ini KTP, KK gitu ya, akte, surat baptis. Yang terakhir ada tulis gini, harus masukkan foto 3x4 untuk ijazah. Tapi Anda pilih aja yang untuk ijazah 3x4. Tapi kalau untuk jenazah 10R. Lebih besar sih, tapi untuk jenazah. Saudara, saya bilang kalau kita ini cuma punya foto 10R untuk jenazah, kalau udah jadi almarhumah, saudara sudah jadi almarhum, aduh saudara ya. Nggak ada gunanya saudara pasang foto besar-besar saudara ya, 10R. Tapi saya yakin percaya saudara ya, apapun yang saudara lakukan sekarang ini, wah ijazahmu mantap S1, S2, S3, tetapi hidupmu berdampak, wah itu luar biasa. Amin. Anda sekolah tinggi saudara, silakan ya, nggak ada yang larang, tapi biarlah hidupmu berdampak benar. Biarlah kehidupanmu selalu membuat orang lain bisa ngomong gini, waduh kalau nggak ada Pak Andre di streaming ini kok rasanya kurang ya. Wah haleluya, rasanya kalau nggak ada Ibu Santi, rasanya di streaming ini kurang loh ya. Kayaknya kalau nggak ada Ibu Dewi Santi, wah rasanya kurang. Wah saya lihat Ibu Dewi masih kerja ya. Wah orang kerja keras pasti akan menangkap buruannya, amin ya. Kok rasanya kalau nggak lihat Ibu Feby di streaming, kok rasanya nggak ada lu, nggak ada ramenya gitu loh. Wah luar biasa ya, dikenang orang ya. Wah rasanya kalau nggak ada Ibu Popi, nggak ada Rafael, kok ada yang kurang gitu loh. Maksud lo?
ya. Jadi sebenarnya saudara, kalau kehidupanmu berdampak, engkau akan selalu diingat orang. Makanya firman Tuhan katakan begini, kenangan orang benar selalu menjadi berkat. Pak Andi memang ya, ada WA dari Pak Andi ya, chatting dari Pak Andi. Memang kita harus berfungsi sebagai garam. Garam itu saudara artinya begini, kalau dalam bahasa Yunani garam itu halas. Artinya Anda harus berdampak positif bagi orang lain. Anda harus memberikan sesuatu yang membuat orang lain terberkati karena kehadiranmu. Sekarang saya mau tanya, hidupmu sudah berdampak atau belum? Engkau sebagai papa, sebagai mama, sudahkah Anda ini menjadi teladan bagi anak cucu? Jangan Anda cuma banyak ngomong tetapi tidak ada action. Hanya jadi pengamat tapi tidak menjadi pelaku firman. Saya kembali ingatkan, jangan Anda hanya ambisi untuk dihargai orang. Jangan Anda hanya ambisi untuk supaya orang katakan, wah hebat ya, kaya ya. Saya mau katakan, biarlah Tuhan sendiri yang mengangkat saudara dalam kemuliaannya. Biarlah Tuhan yang selalu akan membuat namamu termasyhur, karena Tuhan ingin supaya melalui engkau banyak jiwa dimenangkan. Melalui engkau banyak orang diberkati dan terinspirasi. Amin. Saya melihat Ibu Chu walaupun diam begitu, tetapi benar-benar saya lihat kesetiaan beliau ya. Memang ini saya bilang trio wek-wek ya. Chobing Lan, Chobing Chu, Chobing Keng. Wah, lihat mereka setia, saya bangga loh. Perlu kita teladani sampai masa tua. Ya, tetap mereka setia. Sampai di masa tua, saya lihat Pak Gono, aduh suami istri ini mau dapat rekor muri karena selalu berdampingan mengikuti streaming ya. Dan saya mau katakan, apa yang dilakukan oleh Pak Gono sama Ibu Chobing Keng, Chobing Chu, Tuhan yang akan memberkatinya ya. Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu yang setia. Makanya hari ini saudara, mari, walaupun Anda mungkin dikasih Tuhan atribut yang besar ya, karena Anda punya kedudukan, biarlah hidupmu berdampak benar. Engkau hidup rendah hati, engkau hidup selalu memuliakan nama Tuhan. Ya, saya bangga ya, Ibu Greta, Ibu Liliani, walaupun di Australia sekarang bedanya 4 jam ya. Ya, tetapi masih setia sekali ikut streaming. Saya yakin bahwa jeripaya kita di dalam Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Ya, dan saya tahu bahwa orang yang selalu melakukan firman Tuhan, saya percaya di masa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun musimnya sekarang ya musim yang kurang stabil, tetapi saya akan melihat ya, di musim ini orang benar akan diwarisi kekayaan dan kehormatan. Saya percaya Pak Ronald diberkati Tuhan, Ibu Grace Felicia diberkati oleh Tuhan ya. Siap-siap jadi ibu ya, haleluya. Ibu Susan diberkati oleh Tuhan, walaupun sekarang ini sepertinya tidak sanggup ya, busur-busur panah tertuju kepada kita. Tapi saya percaya Ibu Susan, Ibu Grace Felicia, Pak Ronald diberkati dahsyat luar biasa. Jangan khawatir, Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan, dan Tuhan pasti bela saudara. Pak Andi, terima kasih untuk masukannya. Harus jadi garam dan terang dunia ya. Menjadi garam yang kedua adalah Anda dan saya itu harus rela berkorban. Saudara, kalau di zaman sekarang kita lihat banyak orang rela mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Begitu ya Pak Andi ya. Banyak orang hanya, wah yang penting saya nyaman, dia hancur, gua nggak peduli. Saya kembali ingatkan, menjadi garam itu adalah Anda dan saya harus rela berkorban, karena Yesus telah memberikan teladan bagaimana dia berkorban untuk saya dan saudara. Menjadi garam itu artinya damai, suka berdamai. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan Mazmur 37 ayat 37, orang yang suka damai itu ada masa depan. Jadi nggak usah saudara cekcok tiap hari, nggak usah tengkar setiap hari, nggak usah berselisih tiap hari, nggak usah menghakimi orang, nggak usah judge orang begini begitu, nggak usah saudara lihat kelemahan orang, nggak usah saudara pikirkan masalah orang. Mari Anda berdoa. Kalau teman saudara, mungkin saudara punya keluarga bermasalah, gak usah banyak ngomong, datang bawa pergumulan mereka di kaki Tuhan. Saudara, ada banyak kali saudara ya, kalau saya lagi doa, Tuhan ingatkan, doakan ini nama, doakan.
saya itu paling jarang ya mengirimkan ayat-ayat ke jemaat. Tapi kalau Tuhan suruh saya kirim ayat, saya minta Tuhan, siapa-siapa yang saya mau kirim nih ayat-ayat, Tuhan selalu berikan hikmat loh saudara, untuk saya kirim ayat-ayat itu. Dan saya lihat waktu saya membagikan ayat-ayat itu, banyak yang saya terima WA. Terima kasih Bu, ayat ini benar-benar pas. Ayat ini benar-benar membawa saya dalam satu kekuatan. Ayat ini benar-benar membawa saya kepada satu semangat yang baru. Saudara, saya melihat banyak orang kirim ayat segala macam, ya. Waduh, jangan Anda cuma kirim ayat-ayat tapi nggak tumbuh. Wah, penuhin WA orang, ya, betul? Waduh, wah, semua ayat semua di share. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda kirim ayat, ya, berarti Anda juga harus bertumbuh lewat ayat itu. Amin. Pak Andi, haleluya. Banyak orang cuma copy paste kirim, dia sendiri nggak baca, dia sendiri nggak tumbuh, dia sendiri nggak ngerti apa yang dia kirim. Harusnya kalau Anda kirim ayat, barengi dong saya, ya, benar-benar diberkati dengan ayat ini. Dan karena saya diberkati dengan ayat ini, saya bagikan kepada saudara. Daripada saudara share ke semua, wah, orang juga cuma sekedar lewat. Tapi kalau Anda barengi dengan kesaksian, benar-benar ayat ini hidup. Dan saya ingin membagikan kepada Pak Andi, ya, Pak Andi, saya tadi baca firman, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Benar loh Pak Andi, ya. Pagi hari tiba-tiba Ibu Inge kirim aku ayam panggang. Waduh, ternyata kita nggak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Wah, itu asik dengarnya ya. Wah, bagaimana Ibu Merlina Montang? Wah, enak ya kalau pas kita bangun pagi hari, waduh, dapat firman, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan Dia menyegarkan jiwaku. Waktu Anda baca, katakan amin 100 kali. Deklarasikan bahwa Tuhan pasti lakukan sesuatu di hari ini. Aku tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Karena saudara, kalau merenungkan firman Tuhan itu, kalau dalam bahasa Ibrani itu sia. Artinya begini, Anda akan membaca firman, Anda akan memikirkan firman Tuhan itu, Anda akan mendeklarasikan, Anda akan menyanyikan, dan Anda akan benar-benar tumbuh di dalamnya. Ya, ketika Anda bangun pagi, ya, saya bilang tadi, nyanyi, ya, saya suka ambil gitar nyanyi. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Saudara, waktu Anda menyanyi itu deklarasi. Percayalah bahwa apa yang Kau nyanyikan itu hidup buat saudara. Aku akan berdiri di tengah badai. Walaupun badai sekarang ini hebat menerpa hidupku, tapi saya yakin Tuhan, badai itu tidak akan menenggelamkan saya. Badai itu tidak akan menghancurkan saya. Karena saya tahu persis, Tuhan pernah berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Makanya hari ini saudara, jangan Anda seperti orang-orang yang cuma ahli baca firman, tapi bukan ahli jadi pelaku. Ya, sekarang ya, kita ini akan kelihatan dewasa di dalam Tuhan ketika coba Anda disakiti. Marah nggak? Atau Anda mau, waduh, langsung telepon, siapkan ini prajurit yang akan membela. Ya, mulai telepon. Bu Lydia, Pak Aan, aku loh dibicarakan oleh Ibu Rini, katanya begini. Padahal Ibu tahu sendiri kan, aku bukan orangnya seperti itu loh. Saudara, gak usah minta pembelaan manusia, gak usah konfirmasi. Kalau Anda hidupnya benar, pasti dibela oleh Tuhan. Lebih baik apa? Diam dan renungkan firman Tuhan sambil engkau nyanyi. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Ya. Jadi saudara, jika Tuhan yang bela, biarkan manusia berbicara. Biarkan manusia hakimi kita dengan penghakiman mereka. Tapi saya percaya Tuhan akan selalu buka jalan. Tuhan pasti bela kita. Memang kan kebenaran itu yang munculnya terakhir. Tapi yang kita tahu, Tuhan pasti bela orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Makanya jangan jadi orang munafik. Karena Tuhan sudah bilang, celakalah orang yang munafik, ya.
Percayalah saudara, kalau Anda hidup dipimpin oleh Tuhan, maka hidupmu, pribadimu akan selalu berintegritas. Ya, jika engkau dipimpin oleh Tuhan, maka Anda akan jadi pribadi yang selalu melakukan dan menghidupi apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jika engkau hidupnya di dalam Tuhan, maka engkau akan menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh melayani, pemimpin yang benar-benar tulus, pemimpin yang benar-benar punya hati dalam melayani Tuhan. Anda tidak lagi menuntut pujian dari manusia, Anda tidak lagi butuh pengakuan dari manusia, tetapi Anda akan senantiasa melihat cara Tuhan membela saudara, cara Tuhan mengangkat saudara, dan pasti banyak kejutan yang Tuhan siapkan untuk saya dan saudara. Ya, ingat loh saudara, semakin Anda tenar, semakin Anda diangkat Tuhan, semakin popularitasmu naik saudara, maka Anda diberikan tanggung jawab besar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saya pastikan bahwa hari ini saudara akan selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tidak perlu dilihat oleh manusia, tapi senantiasa engkau dilihat oleh Tuhan. Percayalah bahwa semakin kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kepekaan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, saya sekiankan firman Tuhan hari ini. Tapi saya percaya kita tidak akan menjadi orang munafik, tapi kita akan selalu menyadari bahwa saya ini anak Tuhan. Jadi saya harus tampil menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa sejalan dan seirama dengan Roh Kudus.